kita akan belajar dari Coach Happy tentang seminar public speaking ini, retorika sang pembicara berkarakter. Sebelum Coach Happy mulai, kita sama-sama simak video profil berikut ini. Silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya bicara, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Oke teman-teman, kita sambut Coach Happy. Para Coach Happy, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nizar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan cinta kami untuk keluarga besar dari Pak Ardi Gunawan, Pak Nizar, Mas Buyut, Jenderal OSB yang luar biasa. Frame pertama yang muncul di sini adalah Pak Nizar, kemudian Mas Buyut yang luar biasa selalu menemani sekian orang di grup yang mereka standby. Jadi Pak Nizar dan Mas Buyut ini dia nggak pernah tidur dari mulai subuh sampai subuh lagi, selalu mengguide Anda semuanya ya, amazing. Terima kasih juga buat my people, hampir 87 orang yang standby di kesempatan malam hari ini, 30 menit ke depan bersama saya Happy Chandra, dan pastinya untuk mendobrak rahasia sukses untuk menjadi pembicara berkarakter dan pembicara yang mengesankan. Saya yakin Anda yang standby di Zoom hari ini dari Sabang sampai Merauke sepertinya, karena saya sharekan hampir dari sekian titik di seluruh Nusantara ini. Ada yang dari Lampung, kami melihat nih wajah-wajah Lampung nampaklah di sini kan. Kemudian ada dari Nganjuk juga, ada juga yang dari Jambi, ada juga yang dari manapun Anda berada, Jabodetabek dan sekitarnya, di Kota Priangan juga selamat bergabung bersama materi public speaking hari ini. Saya hari ini kayak penyiar radio ya. Anda mau request lagu silakan langsung di chat aja nanti ya. Oke, my people, kalau kita berbicara tentang public speaking berarti identik dengan bicara, tapi bukan sekedar bicara. Kalau hanya sekedar bicara, bayi pun bisa bicara. That's right. Kalau Anda hanya sekedar bicara, bayi pun bisa bicara. Ketika suatu saat Anda menemukan momen Anda harus tampil depan orang, kalau sekiranya kita tidak ada niat untuk berbicara, yang akan terjadi adalah bicaranya itu tidak mengesankan di depan orang-orang sekitar kita. Maka my people, perlu saya sharekan di depan Anda bahwasanya materi public speaking adalah materi yang sangat dicari karena ini dibutuhkan untuk semua profesi. Kalau Anda mengatakan, Pak Chandra, kayaknya saya bukan public speaker deh. Mas Happy, kayaknya saya nggak ada cita-cita untuk menjadi MC seperti Anda. Kalau Anda mengatakan seperti itu, berarti Anda tidak punya cita-cita sama sekali. Karena andaikan saya bertanya kepada Mbak Hanifah, Mbak Lia, Mas Apri Ramadan, Mas Wildan, ada Kang Lukri, ada orang Pangandaran barusan. Andaikan saya bilang kepada Anda, apa cita-cita Anda? Kemudian you jawab, Pak Happy, saya mah nggak mau deh jadi public speaker, apalagi jadi MC. Kalau saya tampil ke depan Pak Chandra, terjadi itu mikrofon saya, terjadi gemetaran dan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dia gemetaran, keringetan melihat orang kayak monster yang akan menerkam kita. Pernahkah Anda merasakan itu? Kita akan dobrak sama-sama dalam waktu 30 menit. Yang biasanya materi public speaking itu 8 jam, my people. Kalau dalam webinar kita 2 jam. Tapi hari ini hanya 30 menit saya diberi waktu sama Pak Nizar ya. Saya harus benar-benar powerful hari ini. My people, kenapa itu semua bisa terjadi? Ternyata ada satu frame. Dan quote ini dibeli sama satu corporate. Dan ini bisa menghipno orang-orang yang ingin bicara di depan. Apa itu? Yang pertama, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau Anda sebelum tampil berpikir, yang penting gua ngomong, pasti dia nggak beres ngomongnya. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. That one. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul Pak Nizar. Mereka menjapri kita di sini, Pak Happy. Saya itu kalau bicara di depan itu tak elok dipandang manusia. Suaraku ini cempreng Pak Chandra. Jadi kalau aku ngomong ini orang tuh langsung menertawakanku.
Nah, kalau ada yang bicara seperti itu bukan energi negatif yang sekiranya membuat kita jadi down untuk bicara. People, vokal hanya sekian persen untuk bicara. Sisanya adalah bagaimana kita bermain gestur, eye contact dengan audiens, dan kita benar-benar powerful bicaranya, stressing per kata kita bicaranya. That one, itu yang akan membuat orang sampai mengatakan kepada Anda, you are amazing speaker. Kenapa, people? Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, saya mah cempreng suaranya. Teman-teman, setiap Rabu pagi di Sentul itu ada materi public speaking, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang cempreng. Namanya adalah Public Speaking for Cempreng Community. Itu ada grupnya loh teman-teman. Itu diperuntukkan untuk orang cempreng semua. Jadi masuk ke ruangan itu orangnya cempreng semuanya. Tapi ketika kita brief, wow amazing. Dia punya voice yang luar biasa. Maka pertanyaan yang sering muncul dari beberapa peserta adalah, Pak Happy, tolong dong Pak Happy untuk men-sharekan kepada kita pengalaman Pak Happy dalam zona public speaking. Saya harus sharekan nih. Saya nampak di sini juga ada dari beberapa kampus dari Lampung, dari Jambi juga, welcome. Oke, thank you people. Saya harus memperkenalkan diri dan saya harus mempertanggungjawabkan profil saya yang muncul tadi. Saya tiba di Istana Negara tahun 2008. Saya belajar banyak tentang zona public speaking, tentang zona MC bersama para protokoler, bersama Mas Tanto Wiyaya saya waktu itu. Dan saya masih ingat banget bagaimana kita menjadi seorang MC hari itu untuk menjadi MC yang mengesankan di depan tamu negara. Dan kalau sekiranya Anda pernah melihat dan pernah mendengar, pasti Anda pernah melihat juga voice over. Voice over itu adalah pengisi suara, salah satunya di TV One ini. Dan you pasti pernah mendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Ya kan? Itu namanya voice over teman-teman ya. Kemudian kita gabung juga di Trans 7. You setiap pagi pasti sering mendengar ada suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah itu di acara Hazana. Dan terakhir ya, voice berapa banyak pun voice-nya, ternyata saya pelajari banyak di suasana dubbing film. Rekaman dubbing film ini melatih kita menggunakan vokal, dan vokalnya itu menggunakan pitch bender kalau dalam audio ya. Dan you pernah melihat satu perfilman ini, saya belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia vokal ketika mengisi suara yang satu ini. Pasti Anda pernah melihat ada suara di film Antv. Jujur teman-teman, saya aja nggak suka film-film ini ya, tapi saya diminta suaranya. Pasti you pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu. Suara-suara kayak gitu kan? Itu namanya suara voice over. Saya harus kenalan singkat saja di sini teman-teman untuk memperkuat apa yang di-sharekan oleh teman-teman tim. Tapi yang paling penting dari sebuah ini adalah saya harus mengatakan bahwa kita bisa melangkah meraih sukses hanya dengan seni bicara. Kenapa saya katakan itu? Kalau kita membuka sebuah tabir bahwasanya 30 menit hari ini, bisakah kita bicara yang naik kelas, berpengaruh, dan ini juga akan berperan untuk orang-orang sekitar Anda, apapun profesi Anda, karena 80 orang lebih ini pasti profesinya berbeda-beda. Maka people, seperti yang saya katakan tadi, satu frame yang harus di-keep di otak kita sebelum kita bicara adalah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Aneh ulangi teman-teman. Kalau ada corporate yang membeli quote ini, Anda tak perlu beli, Anda langsung capture aja teman-teman, dan Anda tulis tuh di catatan Anda bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kenapa? Banyak orang yang bertanya, Pak Happy, apalagi saat pandemi kayak gini, kayaknya nggak mood banget deh untuk ngomong di depan, Pak. Harus pakai masker pula. Saat pandemi kayak gini, kayaknya nggak asik banget, Pak, kalau ngomong kayak gini. Apalagi ngomong di depan umum gitu. Kayaknya itu bukan cita-cita kita. Andai kan Anda mengatakan seperti itu, saya harus menyampaikan satu hal yang penting sekali untuk kita kaji sama-sama, my people. Yang pertama adalah ini dia. Kalau saya bertanya kepada Anda, kira-kira ini bendera kebanggaan orang mana nih? Ketika ada satu komunitas di Universitas Indonesia, komunitas public speaking, ketika saya tanya ini, mereka langsung cari di Google. Susah lah kawan, ini hanya gambar dan Anda susah mencari di Google. Andai kan saya tanya ke Anda, dalam waktu yang singkat ini kayaknya ini nggak bakal waktunya bakal habis hanya dengan menjawab pertanyaan ini. Kira-kira ini bendera mana teman-teman? Saya yakin Anda akan mengatakan, Pak Happy, itu bendera Brazil. Kalau Anda mengatakan ini bendera Brazil, Anda adalah orang ke-215 yang jawabannya keliru ya. Ini bukan Brazil teman-teman. Ini adalah bendera Kepulauan Solomon. Inilah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakannya di awal? Anda simak dengan baik. Hanya 1 minute saya menceritakan ini. Apa yang terjadi di orang Solomon?
Bagaimana spiritnya orang-orang Solomon? Karena orang-orang Solomon ini adalah orang-orang yang mereka tinggal di kepulauan yang sangat jauh dari kota. Mereka sangat primitif. Mereka termasuk negara termiskin se-Asia Pasifik. Anda tahu, orang-orang Solomon ini, wow, amazing. Walaupun mereka diserang wabah bertahun-tahun. Mereka diserang wabah, mereka ini diserang virus bertahun-tahun, bukan hanya COVID-19. Apakah Anda tahu COVID-19 bagi orang Solomon itu adalah hal yang sangat biasa, teman-teman. Karena mereka diserang wabah itu dari dulu, Kak, udah lama banget. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Kalau Anda berdialog dengan orang-orang Solomon, gaya bicara mereka, wow, amazing speaker. Mereka serba keterbatasan, mereka tak punya alat digital seperti kita. Orang-orang Solomon ini tak punya studio mungkin seperti kita, tak punya rumah yang layak. Tapi ketika kita bicara dengan orang-orang Solomon ini, dia bisa eye contact dengan kita. Artikulasi bicaranya itu amazing. 1 minute saja saya melihat gaya bicara dia. Wow, saya harus mengatakan you are professional speaker. Dari gaya bicaranya, baik di podium ataupun one on one like this. Apa yang kita kutip dari kisah orang Solomon ini? Apa yang buat mereka tetap mempunyai spirit walaupun di tengah wabah? Ternyata people, kalau saya dobrak apa yang terjadi di Kepulauan Solomon, salah satu yang membuat orang Solomon ini banyak yang terkena wabah, terkena virus, itu bukan dari gejala flu, batuk, demam seperti COVID ini. Tapi gara-gara satu pohon yang besar ini, teman-teman. Anda lihat dengan seksama, ini pohon sangat tebal sekali, my people. Ini pohon sangat kuat sekali. Ini pohon sangat tebal sekali, sangat rimbun sekali, dan you have to know bahwa semua penyakit, semua virus itu bersumber dari pohon yang besar ini. Anda percaya atau tidak, seluruh warga Solomon mereka sangat risih gara-gara pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Jadi bagaimana menghancurkan pohon ini? Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, my people. Mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan gergaji, tapi mereka menghancurkan pohon ini hanya dengan teriakan. Mereka berteriak mengelilingi pohon ini selama 40 hari 40 malam. Anda tahu apa yang terjadi hanya dengan teriakan. Selama 40 hari 40 malam, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa hubungannya dengan kisah kita hari ini? Hubungannya adalah bahwa kita harus punya spirit walaupun di tengah pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa hubungan orang Solomon dengan public speaking? The power of vocal, magic of word, kekuatan kata-kata, kekuatan teriakan. Dia berteriak di hadapan Sang Rob. Dia mengatakan, ya Tuhanku, dengan izinmu Tuhan, kami ini berteriak. Aku yakin kau tidak tuli dan kau tidak buta. Hanya dengan teriakan ini aku mohon ya Rob, robohkan ini pohon. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan itu pohon ini tumbang dan hancur. Anda tahu the magic of word, kekuatan kata-kata. Kekuatan teriakan itu memberikan dampak yang luar biasa. Itu ke pohon, teman-teman, apalagi depan manusia. Anda berteriak depan manusia, Anda mengeluarkan kata-kata yang indah depan manusia. Anda yang beragama Muslim, Anda mengatakan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut depan manusia. Anda yang Muslim, Anda yang mengatakan qaulan karima, kata-kata yang mulia depan siapapun. Qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot depan siapapun. Amazing, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada lawan bicara Anda. Ini pohon aja bisa tumbang, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah, my people. Maka ada sebuah ungkapan ketika seorang ibu atau bapak berteriak di depan anaknya dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. The magic of word, kekuatan kata-kata. Maka public speaker yang hebat adalah public speaker yang bisa mengeluarkan kata-kata yang powerful, kata-kata yang lembut, kata-kata yang mulia, dan itu akan di-save oleh lawan bicara Anda. Jadi apa yang harus kita lakukan? Harus on-kan dong jiwa raga Anda sebelum Anda bicara. Apa yang harus kita on-kan sebelum kita bicara? Yang pertama, my people. Yang ini nggak di-share-kan by audio kemarin di WA Group. Yang pertama, kalau kita bicara itu bicara dengan menggunakan kunci. Yang pertama adalah mind. Banyak orang yang bicara hanya sekedar bicara, hanya menggunakan toolnya, tapi mind-nya tidak ikut bicara. Yang kedua, my people. Orang yang hebat saat bicara, orang yang menggerakkan saat bicara, dia inspiring others. Karena dia berbicaranya menggunakan hati. Oh, itu indah, people. Kalau Anda bicara dari hati, lawan bicara Anda akan menerimanya dengan hati.
Jangan salahkan lawan bicara Anda, jangan salahkan customer Anda, jangan salahkan murid-murid Anda tidak mendengarkan Anda saat Anda bicara, karena mungkin kita bicaranya hanya sekedar main saja, tapi hatinya tak ikut bicara. Saya masih ingat, pernah mengisi seminar dari jam 8 pagi itu sampai jam 22 malam. Yes, 3 segmen. Anda tahu apa yang terjadi, my people? Saat itu, sang kiai mengatakan, Chandra, apa yang membuatmu bicara dari pagi sampai malam? Apakah kamu tahu jawabannya? Saya bilang, saya nggak tahu Pak Kiai. Anda tahu jawaban Kiai itu mengatakan apa? Kiai itu mengatakan, Chandra, kalau kita bicaranya ikhlas, tidak akan mengenal lelah. Kalau kita bicaranya ikhlas, ribuan orang pun dia akan nyaman dan ikhlas mendengarkan kita. Termasuk profesi Anda, my people. Apa profesi Anda? Anda dokter? Anda seorang pengusaha? You have to know, Anda seorang pengusaha yang hebat, pasti Anda kalau berbicara di depan customer Anda berbicaranya dengan hati dan customer Anda menerimanya dengan hati. That one. Yang ketiga adalah kisah Solomon ini menceritakan bahwa apapun yang terjadi, spirit harus tetap ada. 95 orang yang hadir di depan saya hari ini, Anda harus kemas 3 kunci ini. Bicara dengan mind, bicara dengan heart, bicara dengan spirit, agar lawan bicara kita pun bisa menerimanya dengan mind, dengan heart, dan dengan spirit. Ketika ada pertanyaan muncul, kemarin saya scroll ke atas, ada yang bertanya, Mas Chandra, jujur Pak, saya nggak berani ngomong di depan Pak. Anda tahu jawabannya apa? Mulai sekarang, dalam waktu yang singkat ini saya harus bicara di depan Anda, my people, bahwa be brave in public speaking. Beranilah bicara. Karena apa? Berani memulai, hasilnya adalah berani mencoba. Pasti kalau berani mencoba itu 50% berhasil, 50% gagal. Betul nggak? Coba deh teman-teman ingat-ingat. Kalau Anda mencoba, hasilnya itu 50% berhasil, 50% gagal. Tapi kalau nggak mencoba sama sekali, 100% gagal. Anda ingin belajar bisnis dengan Mas Ardi Gunawan? Saatnya kita mencoba. Saya juga pengen belajar dengan Mas Ardi Gunawan. Karena beliau udah mencoba. Dan tidak pernah berani gagal, my people. Tidak pernah berani tidak mencoba. Akhirnya ya, dia selalu sukses dalam zona bisnisnya. Amazing, I like it. Luar biasa nih Mas Ardi. Saya sudah belajar malam ini, standby depan dia ya. Oke, good. Yang terakhir adalah berani tampil beda. Berani tampil beda itu adalah pembicara yang nice. Pembicara yang mengesankan. Anda ingin tampil di podium. Ketika Anda tampil di depan orang, Anda harus tampil beda. Maksudnya apa? Ketika yang lain menggunakan payungnya warna biru, kita warna putih. Itu teman-teman. Lembaga pendidikan yang hebat adalah lembaga yang bisa tampil beda. Yang lain menggunakan kurikulum A, Anda menggunakan kurikulum Z. Oh, that's amazing. Apapun profesinya, Anda harus berani tampil beda. Karena apa? Karena ini penting bagi seorang pembicara. Nah, saya minta ada yang membacakan redaksi ini. Tapi bacanya harus nice ya. Nanti host mohon untuk di-on-kan yang saya minta baca. Mudah-mudahan Anda bisa on-kan audionya. Ada di sini namanya adalah ada Wildan Fanani. Assalamualaikum Mas Wildan. Siapa yang di depan saya itu yang saya pilih ya. Biasanya kalau materi kayak gini banyak yang deg-degan nih, banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai gue yang dipilih, jangan sampai gue yang dipilih gitu ya. Assalamualaikum Mas Wildan Fanani. Oke. Dari mana Mas Wildan? Dari Nganjuk, Ustaz. Oke, Pak Wildan Fanani dari Nganjuk, saatnya Anda bicara, mohon kerjasama Anda untuk membacakan redaksi ini, Pak Wildan, silakan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Terima kasih Mas Wildan, salam buat teman-teman di belakang Anda di situ ya. Thank you. Ada di atasnya yang nampak di sini aja ya. Ada Yesi Aprilia. Kaget banget sepertinya Anda. Yesi Aprilia, silakan di-on-kan audionya. Assalamualaikum. Banyak orang mengatakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibaca. Silakan dibaca Yesi. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Yesi dari mana? Dari Baitul Rahim Jambi, Coach. Amazing, Jambi, luar biasa.
Salam buat orang-orang Jambi di sana. Terima kasih. Silakan di-mute kembali audionya. Teman-teman, apa yang dibacakan Mas Wildan dan Mbak Yesi hari ini adalah tentang karakter. Kenapa hari ini diangkat bahwa retorika sang pembicara berkarakter yang kita angkat? Mbak Yesi silakan di-off-kan kembali audionya, di-mute kembali. Oke, saya ulangi. Kenapa yang diangkat adalah tentang karakter? Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, pembicara yang profesional banyak di negeri ini. Pembicara yang jago banget dia teorinya banyak di negeri ini. Yang dirindukan sekarang adalah pembicara yang berkarakter. Kata-katanya berkarakter, sorotan matanya berkarakter, pakai kostumnya dia berkarakter, vokalnya berkarakter. Itu yang dirindukan oleh lawan bicara Anda. Kalau hanya profesional, tak cukup my people. Orang profesional belum tentu berkarakter, tapi pembicara yang berkarakter udah pasti profesional. Kenapa saya katakan ini? Ketika kumpul para public speaker di Jakarta Convention Center, Anda tahu apa yang terjadi? Di situ dikumpulkan satu slide bersama Kementerian Informasi dan Komunikasi. Ternyata presentase pembicara berkarakter di beberapa negara. Kenapa hari ini teman-teman Mas Ardi, Mas Nizar, Mas Buyut dengan saya meminta Anda untuk belajar tentang zona bicara, paling tidak mengangkat presentase bicara kita di negeri kita ini. Karena kalau kita zoom, negara Amerika Serikat pembicara hebatnya adalah 11,5%. Kalau kita lihat kembali di Jepang 10%, Korea Selatan 11,5%, kemudian kita lihat kembali Malaysia 2,1%. Ketika Anda lihat satu frame ini, pasti Anda lagi nunggu, kira-kira Indonesia berapa persen? Kalau Anda mengatakan, kayaknya dari cara Ketua Pak Happy, kayaknya nggak enak banget deh Pak. Apakah Indonesia lebih tinggi atau lebih rendah gaya bicaranya? Kira-kira seperti apa tuh teman-teman? Saya ngebayangin kalau hari ini saya di aula dan di sini ada 90 orang lebih, saya akan meminta Anda untuk menjawab. Kira-kira Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Kalau kita buka slide berikutnya adalah ternyata Indonesia amazing. Indonesia pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya adalah 1,55% jauh dari Singapura yang 7,2%. Miris kan teman-teman? Kenapa di beberapa lembaga diadain tuh materi public speaking? Di beberapa corporate diadain public speaking. Harapannya itu orang-orang yang di dalamnya menjadi generasi public speaker yang bukan hanya profesional tapi berkarakter. Kenapa my people? Kita akan coba. Saya minta gaya bicara itu beda-beda teman-teman. Saya minta sekarang akan simulasi. Oh, amazing. I need your vocal. Ada di situ ada Mas Hussein Banyuwangi. Sepertinya lagi di studio. Nampak dari gambarnya. Assalamualaikum Mas Hussein. Waalaikumsalam. Mas Hussein, saya minta Anda sekarang memperkenalkan diri dengan gaya bicaranya efektif dan efisien. Caranya bagaimana? Like this. Jadi memperkenalkannya nggak kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah begini. Jadi begini ya, saya itu niat sebenarnya dari kemarin memperkenalkan. Jadi udah kelamaan Kak. Orang lagi nunggu ini kapan ngomongnya gitu kan. Bisa nggak sih Anda bicara efektif efisien? Mas Hussein, sekarang Anda bicara efektif efisien. Like this. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Enak loh kan ngomong kayak gitu. You look at me here. Mas Nizar meminta Anda untuk on-kan kameranya tadi kan? Oke, you look at me here. Saya nggak menghipnotis Anda teman-teman. Tenang aja, tenang Anda. Dalam hitungan ketiga Anda tidur blok gitu kan? Anda lihat sini Kak, Mas Hussein. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Siap ya Mas Hussein ya? Operator standby. Siap ya? 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Muhammad Hussein Abdillah dari Banyuwangi. Amazing, I like it. Apa yang saya ambil dari gambarnya Mas Hussein Banyuwangi hari ini? Yang pertama adalah, terima kasih Mas Hussein, silakan di-off-kan kembali audionya. Yang pertama adalah, kalau bicara itu menggunakan dua senjata. Apa senjatanya? Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Kalau kemarin Anda mendengar audionya, saya sekarang akan mempraktekkan depan Anda. Kalau bicara itu menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. Itu indah banget teman-teman. Kenapa orang nyaman mendengarkan orang itu bicara? Karena dia menggunakan dua senjata itu. Dia ngomong sambil tersenyum tuh nice. Indah aja dilihatnya. Coba aja kalau ada ngomongnya kayak gini. Anda lihat saya sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, teman-teman sehat gak hari ini? Tolong semangat ya. Dia aja nggak sehat Kak. Dia aja nggak sehat. Gimana mentransferkan energi positif kepada orang? Dia aja nggak semangat bicaranya. Kok Anda mengatakan, tolong teman semuanya, tolong happy ya. Semuanya hari ini happy ya. Dia aja nggak happy. Jadi show your smiling. Like this guy. You bicara dengan smart. Assalamualaikum.
Saya Happy Chandra dari Jakarta. Kenapa saya ulang-ulang? Karena banyak yang salah kaprah ketika introduction. Memperkenalkan diri dengan kayak gini. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Itu kan. Udah teriak, salah pula. Kebalik pula kan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Aduh, itu Aulia Nabila sampai teriak, sampai kayak gitu ketawanya ya. Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim. Oke, terima kasih. Saya akan minta kembali di sini public speaking harus simulasi teman-teman. Kalau saja saya menyampaikan materi dari awal sampai akhir yang akan terjadi Anda menghenikan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim bismika abad. Kalau kayak gini Kak, Anda deg-degan nih, udah Mas Dijar minta Anda on-kan kamera kan? Saya tinggal memilih satu persatu. Operator sudah memilih ini. Ada 4 halaman di sini. Yang live kamera berarti Anda tidak termasuk orang pemberani hari ini ya. Saya minta ada betul kata Pak Nizar tadi, mohon untuk nama aslinya yang di-on-kan. Mbak Nien, Ibu Nien, Assalamualaikum. Audionya di-on-kan dulu Bu Nien. Silahkan. Assalamualaikum Ibu Nien. Audionya mati lagi Bu Nien. Oh iya. Oh iya, Bu Din sebentar ya Bu Din ya, karena waktunya sangat sempit Bu Din, terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Oh iya tenang Bu Din, tenang Bu Din, tenang ya. Oke, silakan Bu Din. Sok mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Devi. Yes. Perkenalkan nama dan kayak tadi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan Bu Din. Assalamualaikum, saya Nin dari Bandung. Masya Allah Bu Nin, ada satu senjata namanya smile voice. Smile voice itu bicara sambil tersenyum. Orang di luar sana, di luar studio akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. Itu smile voice Bu Nin. Coba Bu Nin. Mohon maaf ya Bu Nin ya, nggak apa-apa senyum-senyum sendiri di rumah Anda hari ini ya. Kita latihan senyum deh hari ini Bu Nin. Bu Nin, apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan selama hampir kurang lebih 20 menit saya bicara? Nanti saya evaluasi gaya bicara Anda. Oke, luar biasa. Efektif sih, efektif Bu Nin, tapi nggak gitu-gitu banget dong ngomong Bu Nin. Tolong tambahin dong redaksinya Bu Nin. Luar biasa. Oke. Amazing. Oke. Oke. Banyak hal yang menginspirasi saya kira dari beberapa teman-teman sebagai peserta juga. Oke Bu Nin. Amazing, luar biasa. Terima kasih Bu Nin dari Bandung. Boleh saya evaluasi ya Bu Nin ya. Mohon maaf punten ya Bu Nin ya, punten ya Bu Nin. Siap. Saya evaluasi sekarang dari gaya bicara Bu Nin adalah kalau kita bicara itu hindari yang namanya gravid. Do you know what is gravid? Gravid itu adalah virus dalam zona bicara. Orang ketika banyak gravid saat bicara, nanti orang-orang sekitar Anda akan merasakan punten. Mungkin tidak nyaman dengan gravid itu. Apa itu gravid? Gravid itu like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari tolong teman-teman ya, nanti setelah habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya harus nah itu. Punten ya Bu Nin ya, itu namanya gravid. Gravid banyak Bu Nin, ada yang ngomong ketua Mas Devi, ya siap Bu Nin. shock nih dipanggil tiba-tiba. Oh gitu, Masya Allah. Siap Bu Din, terima kasih Bu Din. Tapi Bu Din bicara hari ini memberikan jariah lah buat teman-teman. Ini sedih sedekah jariah, jadi ilmu buat yang lain. Jadi teman-teman, 92 orang ini ketika kita bicara, hindari gravid. Gravid itu banyak Kak. Kenapa orang banyak gravid saat bicara? Karena dia tidak tenang bicaranya. Karena bicaranya itu diseret Kak. Maka saya selalu katakan, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Dalam dunia MC, mohon perhatian. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Itu nice. Tapi kalau diseret, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya Bapak Presiden untuk ini ya, ini udah siap nih mimbarnya. Tolong ya silakan untuk menuju ke istana karena semua peserta udah siap. Itu nggak enak dilihatnya dan nggak enak didengar. Bicara per kata, bukan per kalimat. Kalau bicara per kata, semua gravid akan bisa dihancurkan. Jadi teman-teman, ingat ya, kebanyakan peserta public speaking masih banyak gravidnya. Saya minta sekarang ya, Bu Nin, terima kasih. Hatur nuhun, silakan di-off-kan kembali audionya. Saya akan simulasi sekarang dan tanpa banyak materi yang harus di-share-kan karena kemarin udah banyak banget nih yang udah di-share-kan teman-teman ya. Ada Fauziah Nur. Assalamualaikum.
Ini foto apa video ya Fauzia Nur ini? Oh, enggak. Assalamualaikum, Coach. Oke, Waalaikumsalam. Fauzia Nur dari mana? Saya dari Ciamis. Oke, orang Ciamis. Saatnya Anda bicara. Saya orang Tasik, Anda orang Ciamis. Jangan sampai malu-malukan ke orang Priangan ya Fauzia ya. Bismillah Fauzia Nur. Anda bicara tanpa ada grafit sekarang. Berarti Anda bicara seperti ini. Assalamualaikum, hari ini saya mendapatkan materi tentang public speaking. Bahwa kita dituntut untuk menjadi pembicara yang hebat, mengesankan untuk orang-orang sekitar kita. Like that. Jadi nggak ada gini, nggak ada grafitnya, nggak ada. Assalamualaikum, saya hari ini nanti semua peserta akan menghitung grafit Anda. Siap ya, sok mangga Fauzia Nur, mulai. Apa yang Anda dapatkan hari ini Fauzia Nur? Saya lagi menunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Ini kemana ya teh? Yang saya Oh iya siap, dapatkan hari lanjut. ini- Yang saya dapatkan hari ini adalah Coach, di sini ringannya agak jelek. Oh iya, aduh, saya teh orang Tasik, Bapak Fauzia orang Ciamis, jangan disebut sinyal jelek, atuh Bapak Fauzia lah, saya teh malu di sini. Oke, makasih Fauzia. Oh iya, sinyalnya keputus. Oke, makasih Fauzia udah gabung. Yang penting suara Anda udah ke-record di sini ya. Terima kasih ya. Oke, sebentar. Ada di sini ada wait. Muhammad Hilman apa Muhammad Hilmi? Masya Allah, kaget banget Anda langsung standby hari ini. Silakan. Yo, Anda bismillah dulu, Kak. Baca doa dulu. Anda mau pindah kemana, Mas Hilman? Oh, nyari yang lebih terang. Silakan, Mas Hilman. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, berarti kalaupun emang Jadi pertanyaannya gimana? Coach, maaf. Oke, Muhammad Hilman. Perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, saya Muhammad Hilman Aziz dari Kuningan. Kuningan. Oke, Ya. luar biasa. Apa yang Anda dapatkan hari ini? Ingat ya, tanpa grafit. 3, 2, silahkan. Oke, yang saya dapatkan pada hari ini sangat banyak, terutama dari Smile Voice, and banyak lagi ilmu yang baru saya dapatkan. Karena buat saya speaker ini masih asing untuk saya. Oh, Mungkin seperti segitu. itu, Muhammad Hilman. Tapi gaya bicara pun nice. Kalau suara seperti Mas Hilman ini cocok jadi MC loh. Ada suaranya ada triple voice gitu ya. MC apa aja Mas Hilman, MC dangdutan juga boleh, MC pernikahan juga boleh gitu. Jadi suaranya itu apa ya? Nice aja gitu ya. Ada triple voice gitu. Nice. Thank you ya Mas Hilman ya. Salam buat teman-teman di sana. Good smile face, smile voice yang dia simak. Mas Nizar, ternyata udah jam 9 lebih saya bicara. Nanti jangan sampai saya jam 10 nanti Pak Ardi kumaha. Assalamualaikum Pak Nizar. Waalaikumsalam, siap Coach. Oke, timer saya di depan saya udah memberikan signal kayak gini nih. Berarti ini udah selesai nih. Oke, Masya Allah. Masih semangat saya bicara di depan 86 orang lebih ini. Tapi amazing. Luar biasa. Nanti ada segmen tanya jawab atau apapun, saya kembalikan ke Pak Nizar. Terima kasih. Silakan Pak Nizar. Siap, Coach Hebi, terima kasih banyak. Oke. Oke, sorry. Oke teman-teman, makasih buat Coach Happy yang sudah berbagi ilmunya dengan kita. Banyak sekali materi dan ilmu yang sudah saya sendiri pun sepertinya banyak sekali kesalahan. Materi yang luar biasa, waktu cepat sekali berlalu sepertinya. Kalau kita dengar Coach Happy ngomong tadi 30 menit berasa 3 menit. Luar biasa. Tadi Coach Happy juga berbagi quote dengan kita, public speaking atau bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Luar biasa, kita bicara menggunakan pikiran, hati, dan spirit buat teman-teman semua ya. Oke, terima kasih Coach Happy, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 2 menit. Sekarang teman-teman kita beralih ke pemateri selanjutnya, Coach Ardi Gunawan. Sebentar kita cek dulu Coach Ardi. Karena waktu sudah
Coach Agi sepertinya belum on. Oke teman-teman, sedikit saya review tadi materi dari Coach Happy tadi di akhir. Tadi kita harus berbicara menggunakan dua senjata utama. Ada smile voice dan Mas Rizal, saya sudah on ya. Oh, Di siap. aplikasinya. Oke, Coach. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman, karena Coach Argi sudah on, langsung saja kita simak materi kedua kita setelah tadi materi bersama Coach Happy. Sekarang kita simak materi kedua kita bersama Coach Ardi Gunawan. Sebelum Coach Ardi memulai materinya, kita simak